Tanggal 14 hingga tanggal 16 Juni tahun 2025 menjadi titik panas terbaru di kawasan Timur Tengah. Dalam rentang waktu tersebut, Iran meluncurkan beberapa gelombang serangan rudal dan drone ke wilayah Israel. Serangan ini disebut sebagai tanggapan langsung terhadap aksi militer Israel sebelumnya yang menargetkan fasilitas strategis di Iran. Sebelum aksi balasan Iran, pihak militer Israel melakukan serangan udara intensif yang menyasar lebih dari 100 lokasi strategis di Iran, termasuk beberapa yang diduga sebagai bagian dari fasilitas nuklir, seperti Kompleks Natanz dan Fordow. Serangan ini menimbulkan guncangan besar di dunia internasional dan meningkatkan kekhawatiran akan potensi eskalasi lebih luas di kawasan. Sebagai respons, Iran meluncurkan gelombang rudal balistik dan drone taktis yang diarahkan ke sejumlah wilayah di Israel, termasuk kota-kota besar seperti Tel Aviv, Haifa, dan Beersheba. Meskipun sistem pertahanan udara Israel, seperti Iron Dome, berhasil mencegat sebagian besar proyektil, sejumlah rudal dilaporkan berhasil mencapai target, memicu ledakan dan kerusakan. Menurut laporan resmi yang beredar dari media internasional dan sumber netral, puluhan warga sipil dilaporkan meninggal dunia dan ratusan lainnya mengalami luka-luka akibat serangan. Beberapa sekolah, rumah ibadah, dan fasilitas umum dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga berat. Pemerintah Israel mengumumkan status darurat sementara di beberapa kota besar untuk melindungi warga sipil dan menjaga ketertiban. Berbagai negara dan organisasi internasional menyerukan penahanan diri dan deeskalasi. PBB dan beberapa lembaga kemanusiaan meminta agar kedua pihak mengutamakan perlindungan terhadap warga sipil dan mengedepankan jalur diplomatik untuk penyelesaian konflik. Langit malam yang biasanya sunyi di atas Tel Aviv berubah menjadi panggung pertarungan senyap namun mematikan. Kilatan cahaya dari rudal-rudal pencegat menghiasi langit, seperti petir yang menari di tengah konflik. Suara ledakan menggema dari kejauhan, menimbulkan getaran di dinding rumah-rumah warga, mengusik tidur anak-anak, dan membuat ribuan keluarga berlindung di ruang bawah tanah. Sementara itu, di Iran, layar televisi menampilkan cuplikan rudal yang diluncurkan ke arah barat. Wajah-wajah tegang tampak di antara para pengamat dan warga sipil, yang berharap agar ini menjadi titik akhir, bukan awal dari perang berskala lebih luas. Di sudut kota, sekolah yang sebelumnya penuh tawa anak-anak kini tertutup debu reruntuhan. Di seberang jalan, pasar tradisional yang biasanya ramai oleh penjual dan pembeli, mendadak menjadi sunyi. Namun, yang paling menyayat bukan hanya kerusakan fisik, tapi ketakutan yang merayap di benak banyak orang, tak peduli dari negara mana mereka berasal. Warga biasa, bukan tentara, bukan politisi, yang menjadi korban terbesar dalam konflik yang tak mereka mulai. Seluruh dunia menyaksikan dengan jantung berdegup. Kamera berita menyorot bangunan-bangunan terbakar, tetapi juga memperlihatkan aksi solidaritas lintas negara, para relawan kemanusiaan yang tak kenal lelah mengantar bantuan, dan warga yang saling membantu satu sama lain di tengah puing-puing. Banyak negara menyerukan, cukup sudah, jangan biarkan anak-anak tumbuh di bawah bayang-bayang sirene dan ledakan. Meskipun suasana penuh kecemasan, masih ada ruang bagi harapan. Pintu diplomasi belum sepenuhnya tertutup. Banyak pemimpin dunia menyampaikan dukungan terhadap solusi damai dan dialog terbuka, bukan adu kekuatan senjata. Karena pada akhirnya, tak ada pihak yang benar-benar menang dalam perang. Yang tertinggal hanyalah luka, kehilangan, dan generasi yang harus membangun kembali dari reruntuhan.
Dunia saat ini hidup dalam paradoks. Di satu sisi, teknologi berkembang pesat menciptakan kendaraan tanpa awak, sistem pertahanan otomatis, dan komunikasi jarak jauh dalam hitungan detik. Namun di sisi lain, teknologi itu kini digunakan bukan untuk membangun, tapi untuk menyerang dan bertahan. Serangan drone dan rudal dari Iran, serta sistem intersepsi canggih milik Israel, menampilkan gambaran bagaimana konflik modern bukan lagi pertempuran fisik, melainkan perang dari jarak jauh, tanpa wajah. Tapi walau tombol ditekan dari ruang kendali, yang terkena tetap manusia. Yang runtuh tetap rumah, yang hilang tetap nyawa. Di balik semua berita tentang strategi militer dan kekuatan rudal, ada kisah-kisah sederhana tapi menyayat. Seorang ibu di Ashkelon memeluk anaknya erat di tempat perlindungan, berdoa agar suara sirene terakhir segera berlalu. Seorang warga di Esfahan menatap layar televisi dengan mata berkaca, mencoba menghubungi kerabatnya di kota lain, khawatir akan dampak serangan balasan. Mereka tak punya kekuasaan, tak memegang senjata, namun merekalah yang harus menerima kenyataan pahit dari keputusan-keputusan besar yang tak bisa mereka tolak. Meski banyak bangunan runtuh, tidak semua yang hancur adalah akhir. Relawan-relawan dari berbagai latar belakang, baik agama, etnis, maupun kebangsaan, turun ke jalan, membersihkan puing, menyalurkan makanan, menyelamatkan buku-buku yang tertimbun debu. Beberapa anak masih sempat tersenyum ketika menerima mainan sederhana dari petugas kemanusiaan. Harapan memang rapuh, tapi selama masih ada tangan-tangan yang saling membantu, ia tetap menyala. Kini dunia bertanya-tanya, akankah ini berakhir, atau justru awal dari siklus panjang yang lebih mengerikan? Para analis menyerukan perlunya diplomasi, pemulihan kepercayaan, dan mediasi yang lebih aktif oleh pihak netral. Karena tak ada teknologi secanggih apapun yang bisa mengobati trauma yang mengakar. Tak ada senjata yang bisa membangun kembali kepercayaan antar bangsa. Apa yang terjadi antara Iran dan Israel di bulan Juni tahun 2025 akan tercatat dalam sejarah. Namun bagaimana dunia merespons peristiwa ini, akan menentukan masa depan. Semoga peristiwa ini membuka mata banyak pihak, bahwa kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan lawan, tapi menghentikan luka sebelum menyebar lebih luas. Dan semoga generasi berikutnya tumbuh bukan di bawah bayang-bayang rudal, tapi di bawah langit yang damai dan penuh bintang.